Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Uktufia Damayanti dengan NIM 2411011011039 dengan nomor absen 3 dari kelas BKB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang telah saya buat dalam mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Pramata SPD MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada dataset. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data dummy yang dibuat secara reproduktif dengan total 90 observasi. 90 observasi. Nah, desain ini penelitian mengikuti faktorial desain 3x2 dengan 3 level metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada A1, yang kedua ada A2, dan yang terakhir ada A3. Lalu level 2 ada gender, yang dimana gender ini ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender. Nah, rentang skor ini dari 10 sampai 100 dengan distribusi normal. Ini skor. Nah, 10 sampai dengan 100. Dari nomor 1 sampai nomor 90. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan software JAWS dengan tahapan yaitu statistik deskriptif per kelompok, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji homogenitas variance Levens test, two-way ANOVA dengan efek utama dan interaksi. Nah, sekarang ada ringkasan statistik deskriptif per kelompok. Ini saya cari dengan aplikasi JAWS dan saya mendapatkan seperti ini. Yang ada metode, gender, N, min, SD, SE, coefficient of variation. Karena di aplikasi JAWS yang saya gunakan itu tidak bisa langsung menggunakan statistik deskriptif, maka saya mencari ini dengan ANOVA lalu diarahkan ke statistik deskriptif. Nah, ini ada interpretasi singkat. Yang pertama ada perbedaan metode pembelajaran. Metode A3 menunjukkan min tertinggi secara keseluruhan yaitu 78,54. Lalu yang kedua ada metode A2 memiliki min terendah 74,37. Yang kedua ada perbedaan gender. Nah, perempuan memiliki min sedikit lebih tinggi daripada laki-laki di semua metode. Yang terakhir ada varian data. STD deficient terkecil pada kelompok A3F atau 3559 menunjukkan konsistensi tinggi. Dan yang kedua ada STD deficient terbesar pada kelompok A1 M 5732 menunjukkan variasi lebih besar. Nah, yang kedua ada uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini ada Shapiro-Wilk. Ini juga saya cari dengan menggunakan aplikasi JAWS atau JASP. Nah, ini saya bisa mencari langsung dengan statistik deskripsi yang ada
deskriptif, mohon maaf, ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, kesimpulannya dari normalitas ini adalah semua 6 kelompok memiliki p-value lebih besar 0,05. Lalu tidak ada kelompok yang signifikan tidak normal. Dan yang terakhir, semua data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada key plot. Nah, key plot ini saya langsung mencari di aplikasi tersebut dengan cara sama seperti ini. Namun bedanya, saya di aplikasi itu mencentang 2 saja, yaitu yang pertama ada Shapiro Wilk dan yang kedua ada key plot. Maka dari itu akan menghasilkan kedua data tersebut seperti ini. Nah, yang pertama itu ada A1F yang dari sampel quantiles 65 sampai ke theoretical quantiles sampai ke 90, 65 sampai ke 90. Nah, yang kedua ada A1M. Yang simple quantiles itu dari 60 sampai 90 yang theoretical quantiles. Nah, yang ketiga ada uji homogenitas varians. Nah, uji homogenitas ini penjelasannya itu p-value sama dengan 0,255 lebih besar 0,05. Nah, ini dan ini. Nah, varians data sama antar semua kelompok. Lalu, asumsi homogenitas terpenuhi. Nah, yang keempat ada two-way ANOVA. Ini juga saya mencari di aplikasi tersebut dengan menggunakan data yang telah saya buat sendiri. Yang dimana yang pertama ini metode A3 memberikan skor rata-rata tertinggi 78,53. Ya, itu. Lalu yang kedua ada yang ini, marginal means gender. Perempuan memiliki skor rata-rata lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, yang ketiga, perempuan konsisten lebih tinggi dibanding semua metode. Nah, ini terdapat sebuah plot dari two-way ANOVA. Ini saya dapatkan juga saat saya mencari data two-way ANOVA tersebut. Nah, karakteristik plot ini adalah yang pertama itu ada garis hampir sejajar antar female dan male. Lalu yang kedua tidak ada persilangan garis yang mencolok. Yang ketiga ada female konsisten di atas male untuk semua metode. Yang ketiga, pola konsisten menunjukkan tidak ada interaksi kompleks. Nah, yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu hasil uji asumsi yang terdapat yang pertama itu ada hasil uji asumsi yang dimana ada 2 ini dan juga ini. Yang pertama ada normalitas. Normalitas ini ada Shapiro-Wilk test. Nah, kesimpulannya itu semua 6 kelompok A1M, A1F, A2M, A2F, A3M,
A3F menunjukkan p-value lebih besar 0,5. Nah, kesimpulannya, data berdistribusi normal pada semua kelompok. Lalu yang kedua ada homogenitas varians atau Levens test, yang dimana F sama dengan 1341, P sama dengan 0,255 lebih besar 0,5. Nah, kesimpulannya itu variance data homogen across semua kelompok. Yang kedua ada hasil two-way ANOVA. Ini mendapatkan 3 kesimpulan. Nah, yang pertama ada efek utama metode pembelajaran. Meskipun A3 menunjukkan skor rata-rata tertinggi, perbedaan antar metode tidak signifikan secara statistik. Efek utama jenis kelamin, perempuan konsisten menunjukkan skor lebih tinggi secara numerik dan gender, bukan faktor penentuan utama dalam pencapaian akademik. Nah, yang terakhir ada interaksi metode atau gender. Perempuan selalu lebih tinggi di semua metode dan efek gender konsisten across semua metode pembelajaran. Dan terakhir, berdasarkan hasil two-way ANOVA ditemukan 3 temuan.